selisih biaya antara yang 1% dan 1,5% itu bisa bedanya sampai 30-an%. High risk itu tidak otomatis dengan high return. Fluktuasi itu bukanlah risiko yang sebenarnya. Kalau pasif berarti apakah kita itu kemudian malas, berserah gitu kan. Kalau semakin paham dengan how the market work, gimana gamenya investasi ini, menurut saya harusnya lebih eager ke pasif gitu. Halo, selamat datang di podcast Bibit hari ini. Nah, saya Vivi dan hari ini kita akan ngebahas salah satu produk reksadana yang paling populer di Bibit, yaitu reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund atau disingkat ABF IB Fund. Nah, reksadana obligasi ini konsisten memberikan salah satu return paling tinggi tidak cuma 1 tahun terakhir, tapi juga jangka panjang di 3, 5, dan 10 tahun terakhir. Ini menurut saya merupakan pencapaian hebat ya, karena isinya merupakan full obligasi pemerintah yang berarti mempunyai resiko kredit lebih rendah daripada kredit korporasi. Nah, walaupun ini salah satu top produk di Bibit, tapi sepertinya tidak banyak yang tahu soal background dari produk ini dan kenapa sih dia bisa konsisten terus berperforma baik di jangka panjang. Untuk membahas ini lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial yang ikut terlibat langsung dalam pengembangan awal ABF IB Fund ini. Nah, beliau adalah seseorang yang paham betul bagaimana dana ini dirancang agar bisa diakses bukan hanya oleh institusi besar, tapi juga oleh investor retail seperti kita. Dan beliau sudah berpengalaman di dunia investasi lebih dari 25 tahun, termasuk salah satunya mengelola cadangan devisa negara kita di Bank Indonesia. Dan beliau juga aktif menulis soal investasi di Twitter dan Substack yang dinamakan Gibah Investasi. Nah, selamat datang di podcast Bibit, Pak Tigor Siagian. Terima kasih. Oke, nah Pak mungkin tanpa waktu lama saya pengen langsung nanya aja nih Pak soal ABF IB Fund ini. Nah mungkin banyak yang nggak tahu kalau ABF IB Fund ini sebenarnya tuh memiliki hubungan erat dengan inisiatif dari bank-bank sentral di kawasan Asia Pasifik. Nah bisa nggak Pak dijelasin gimana sih hubungan ini dimulai dan apa sih itu EMEAP ya dan inisiatif di balik ABF ini gitu. Oke, jadi memang terima kasih pertama-tama telah jadi host buat saya sini ya, sekaligus memperkenalkan ABF IB Fund gitu ya. Sampaikan tadi Mbak Vivi memang banyak yang nggak terlalu paham detail bagaimana ABF IB Fund itu hadir di Indonesia gitu ya. ABF Fund itu sebenarnya bagian dari tersampaikan tadi adalah produk dari disebut sebagai EMEAP ya. Itu EMEAP itu singkatan dari Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks. Jadi kumpulan kerjasama dari 11 bank sentral di kawasan Asia Pasifik. Jadi termasuk di dalamnya ada negara-negara yang cukup maju seperti Jepang, Australia, dan New Zealand. Dan 8 negara yang lainnya itu yang menjadi nanti jadi tempat investasi seperti itu. Nah, EMEAP ini ada beberapa working group di dalamnya dan working group itu ya dikhususkan kepada beberapa topik ya yang relevan dengan bank sentral. Jadi tugasnya adalah bagaimana mendiskusikan, mengembangkan pasar keuangan di negara-negara EMEAP tersebut. Nah, ABF ini adalah salah satu inisiatif dari Working Group on Financial Market. Seperti itu. Nah, ABF ini bermula dari tentu saja adalah concern dari anggota di IMF itu bagaimana mengembangkan pasar obligasi di Asia Pasifik. Oke, jadi ini merupakan salah satu inisiatif dari beberapa bank sentral untuk mendevelop pasar obligasi di negara-negara Betul. termasuk Indonesia gitu ya, Pak. Nah, mungkin tadi kan mungkin saya memang sudah sempat menjelaskan di awal gitu, Pak. Nah, soal ABF itu performanya seperti apa gitu kan, ya performanya baik. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi Pak Tigor sendiri apa bisa dijelaskan lagi gitu, Pak, apa itu ABF IB Fund dan bagaimana dengan keterlibatan bank-bank sentral yang tadi Bapak sebutkan, itu tuh bikin reksadana ABF ini menjadi unik gitu, Pak? Ya, jadi ketika kita ingin mengembangkan pasar obligasi di masing-masing negara, terutama di 8 negara di luar Jepang, Australia, dan New Zealand, itu kita berkumpul, kemudian mengumpulkan dana. Kemudian dana itu kemudian dikembangkan untuk ditempatkan di 8 pasar kecuali Jepang, Australia, dan New Zealand, seperti itu. Nah, 8 negara itu kemudian kita gimana sih caranya untuk satu tujuan, dapat benefit yang banyak gitu ya. Nah,
Satunya selain kita mengembangkan pasar obligasi juga bagaimana menyediakan produk yang efisien bagi investor di masing-masing negara maupun di investor global. Makanya BF inisiatif itu ada 2 lapis. Lapisan pertama ada namanya Pan Asia Index Fund atau PAIF. PAIF itu dia bersifatnya, listing di Hong Kong Stock Exchange, kemudian, dicatatkan di, eee, Singapura. Oke, nah itu kemudian itu adalah PAIF ya. Kemudian dari salah satunya berikutnya adalah 8 single market funds. 8 single market funds ini ya termasuk dalamnya adalah ABF Indonesia, seperti itu. Jadi ada ABF Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan lain. Jadi ada 8, jadi itu kemudian bergabung menjadi inisiatif ABF, gitu seperti itu. Jadi terbagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Yang satu ini adalah yang PAIF ini adalah untuk memberikan akses kepada investor global. Misalnya investor dari Amerika Serikat, dari Eropa, institusional. Itu didorong untuk investasi ke 8 negara tadi melalui PAIF yang dicatatkan di Hong Kong Stock Exchange. Sementara yang 8 single market funds itu ditujukan untuk pengembangan lokal market. Oke. Tetapi konstituennya sama gitu ya, baik yang di dalam PAIF maupun yang di 8 single market funds. Oke, mungkin bisa coba dijelaskan sedikit Pak untuk pengembangan local fund itu seperti apa? Jadi apakah, dari Bank Sentral mendorong dari, investor-investor institusi untuk bisa investasinya di, ABF Index Fund atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi pada saat kita membahas, itu sekitar tahun 2005, 2004, 2005, membahas gimana mendesain, ABF itu, kita tuh selalu berpijak kepada prinsip-prinsip dasar dari investasi. Yang pertama dia harus liquid, kemudian dia harus, efisien, dalam hal ini adalah biaya-biayanya harus, rendah dan itu mungkin adalah satu fitur yang menarik dari ABF Fund, biayanya rendah dan kemudian bisa diakses oleh banyak orang, seperti itu. Nah, maka ketika kita merancang itu, kita menggunakan berbagai best practice yang ada di pasar keuangan itu. Salah satunya adalah pengelolaan secara pasif dengan indeks. Nah, ketika itu kan kita merancang seperti itu sehingga kita menetapkan bahwa ini kriteria-kriteria tertentu yang harus kita rancang untuk 8, single market fund itu, gitu. Nah, termasuk dalamnya tadi, kita, dia harus bentuknya indeks, dia harus pasif, kemudian dia harus murah. Nah, untuk itu kan kita harus sementara tahun 2004, 2005 itu jangankan, obligasi ya, pasar equity aja satu belum belum Iya. berkembang seperti sekarang gitu. Sehingga saat itu kita juga agak ahead of the curve gitu ya, kita agak agak maju dibandingin zamannya saat itu, di mana kita kemudian merancang, "Oh, berarti kita harus punya indeks nih." Makanya termasuk salah satu yang kita cari, yang kita buat dan kita konstruksi, itu adalah indeks yang sekarang itu adalah iBox ya. Provider-nya iBox, dulu namanya IIC kalau nggak salah. Jadi sekarang namanya iBox dan itulah kita merancang konstitusinya seperti apa, gimana kriterianya, gimana komposisinya, kemudian alokasi per negara seperti apa, gimana, di-balancing-nya. Dan itu juga nggak hanya seperti itu karena kita concern kepada governance. Jadi untuk indeks itu harus di-maintain, dirawat gitu ya, itu harus ada komitenya. Itu ada komite tersendiri dan itu ada juga campur tangan dari MF di situ. Termasuk juga, para praktisi, kemudian akademisi yang terlibat di situ. Oke, 2004, 2005 ya, Pak. Betul. Wah, jangankan 2004, 2005, beberapa tahun yang lalu aja buat orang bisa investasi di obligasi pemerintah atau SBN retail itu aja masih susah ya. Apalagi 2004, 2005 itu 20 tahun yang lalu saya yakin definitely ahead of the curve sih untuk pembentukan EBF ini. Nah, mungkin tadi, kan Bapak bilang ada involvement dari beberapa praktisi dan juga yang memang, orang yang mengerti soal inilah. Nah, kalau buat Bapak sendiri bisa dijelaskan nggak, Pak, lebih lanjut soal peran Bapak dalam inisiatif IMEAP dan juga, bagaimana inisiatif tersebut, membentuk ABF, dengan seperti sekarang dan motivasinya Bapak tuh waktu itu seperti apa sih, Pak, buat nge-push buat bisa bikin, ABF Index Fund ini? Jadi pada saat, proses perencanaan, perancangan itu kita kan sering, melakukan pertemuan ya, sehingga kita sering, berkumpul sana merancang bagaimana sih ABF ini ke depannya seperti apa. Nah, setelah kita mendesain produknya,
kita tuh perlu memilih meja investasinya kan gitu. Nah, pemilih investasi itu kemudian kita harus memilih 9, satu yang tadi PAIF, kemudian 8 di masing-masing negara kan gitu. Nah, karena ini ada keterlibatan dari 11 bank sentral, sehingga semua itu memiliki suara. Nah, itu diputuskan bersama-sama. Kita tetapkan gimana cara menseleksi, gimana cara membuat shortlist, kemudian gimana cara pemilihannya semacamnya. Sehingga kita kemudian memilihlah 9 media investasi untuk mengelola masing-masing fund itu. Walaupun MAP itu kemudian memilih manajer investasi katakanlah di Malaysia, tetapi itu ada keterlibatan walau sedikit dari anggota yang lain gitu. Karena kita harus tahu bahwa ya investasi yang dipilih di negara manapun itu adalah sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan gitu. Nah, kita juga memilih kastedian, di dalam kastediannya satu untuk semua. Ya, jadi kita sepakat bahwa untuk mendapatkan produk yang efisien, maka nggak bisa banyak nih kastediannya, ya kan. Sehingga kita harus bisa skalanya, skala ekonomi bisa tercapai sehingga kita bisa mendapatkan fee yang lebih rendah. Maka kemudian kita memilih satu kastedian untuk seluruh 9, fund tersebut. Oke. Nah, menarik karena dari tadi, dari penjelasan Bapak tuh banyak ngejelasin atau menyebut soal efisiensi, gitu, Pak. Nah, mungkin, kembali lagi saya mau coba ngasih backdrop soal kinerja ABF itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik 10 tahun, 10 tahun itu, dia punya total return 10 tahunnya tuh 112%, dan jadi kalau misalnya kita hitung CAGR-nya itu 7,8% dengan drawdown yang hanya -9,6% gitu kan, Pak. Nah, jadi CAGR-nya cukup tinggi kalau 10 tahun. Nah, tapi juga nggak cuma 10 tahun, kalau saya tarik 5 tahun, 3 tahun, sampai year to date saja, dia itu kalau saya lihat performanya tuh konsisten selalu di top 3 lah, Pak, dari semua reksadana obligasi yang ada di Bibit. Padahal tadi, dia itu kan full di obligasi pemerintah, bukan obligasi korporasi. Jadi kan berarti ya resiko kreditnya tuh di bawah kan dibanding sama yang, isinya obligasi korporasi. Jadi dengan resiko kredit yang lebih rendah, performa return yang konsisten tinggi, dan drawdown-nya itu juga tidak terlalu banyak gitu kan, Pak. Nah, jadi kalau saya mencoba cari-cari nih kenapa sih, seperti itu, teori saya ya mungkin salah satunya dari faktor-faktor efisiensi yang sempat Bapak bilang, ya kan. Karena kalau saya compare, expense ratios-nya ABF ini terakhir kalau saya lihat di aplikasi Bibit tuh 0,22%. Jadi itu tuh sangat rendah sekali dibanding dengan rata-rata reksadana obligasi di Bibit, kalau saya lihat tuh range-nya kebanyakan 1,5% rata-rata. Bahkan ada beberapa yang sampai di atas 2,5% dia punya expense ratio. Mungkin bisa coba dijelaskan lebih lanjut, Pak, apakah benar mungkin, salah satu performa yang bagus itu dari, efisiensi dan biaya tadi? Dan, kenapa sih dengan, struktur biaya yang rendah seperti ini, jadi ini tuh salah satu pilihan yang baik untuk investor retail, gitu? Jadi kalau kita ngomong soal efisiensi, jadi istilahnya apa ya, kalau kita kan selalu ngomong soal, compounding interest, ya kan, compound interest, kita ngomong soal, dia adalah keajaiban ke-8 katanya gitu ya, nggak tahu siapa apakah benar yang mengatakan itu Warren Buffett nggak tahu gitu ya, atau Einstein mengatakan nggak tahu, tapi katanya compounding interest itu adalah keajaiban ke-8 di dunia. Nah, inti dari compounding interest itu kan adalah dia tidak boleh diinterupsi. Dia tidak diinterupsi, seenaknya gitu ya, sehingga, kemudian dia akan menggulung sejalan dengan waktu, kan gitu. Nah, kunci dari compounding interest itu tentu saja selain waktu adalah konsistensi dari return-nya. Jadi kalau kita cerita soal kelas aset obligasi versus saham, mungkin secara umum kita bisa mengatakan bahwa kelas aset saham itu biasanya risiko lebih tinggi, maka return-nya harus lebih tinggi. Tetapi itu adalah pemahaman, umum seperti itu. Namun kenyataan tidak selalu seperti itu, ya kan. Karena kalau kita lihat, pengalamannya ya nggak selalu one to one seperti itu, bahwa risikonya tinggi maka return harus tinggi, gitu ya. Yang pasti risiko tinggi, return-nya tinggi belum tentu kan gitu. Jadi katakan obligasi adalah bagian dari fixed income, kas aset fixed income. Fitur yang utama yang menurut saya baik dari obligasi itu adalah return-nya itu bisa diprediksi.
Kalau kita sudah tahu ya namanya yield to maturity, kalau yield maturity-nya sekian sekian persen, maka more or less itulah return kita yang kita dapatkan hingga jatuh tempo, seperti itu. Sehingga kita bisa memprediksi dengan, tepat. Nah, kemudian salah satu yang fitur dari obligasi atau fixed income itu adalah deviate dari return itu rendah, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal return secara umum, kelas aset saham misalnya 15%, katakanlah demikian. Kemudian untuk obligasi 7%. Tetapi 15% ini dengan deviasi yang bisa rendah sekali, bisa tinggi sekali. Sehingga jarak ketidakpastian itu besar. Antara 15% mungkin rata-ratanya, tapi atas bawahnya itu lebar. Tapi kalau fixed income, kalau kita bilang 7%, apalagi kalau issuer-nya itu adalah pemerintah, maka bisa dipastikan itu ya di situ-situ aja gitu. Sehingga konsistensi dari return yang menggulung dalam compounding itu, bisa diprediksi, seperti itu. Nah, kemudian tersampaikan oleh, Vivi adalah dibandingkan korporasi, risikonya lebih rendah. Tetapi kita tahu kalau kita lihat di pasar, risiko NAV dari obligasi atau produk yang underlying-nya obligasi korporasi itu relatif malah lebih smooth. Ya, itu bukan berarti itu risikonya rendah, tapi itu karena repricing-nya mungkin tidak se-liquid atau sesering dari obligasi pemerintah, kan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah konsep permanent loss of capital. Jadi menurut saya, fluktuasi itu bukanlah risiko sebenarnya. Fluktuasi itu ya memang hanya mark to market, gitu kan, memang seperti itu, tapi tidak menghilangkan, secara permanen harta kita, kan gitu. Jadi kalau ketika jatuh tempo ya kembalinya 100, kan gitu kan. Kalau kita jatuh tempo ya dapat segitu juga gitu. Sehingga kita nggak perlu khawatir gitu. Tapi namun kalau misalnya, kelas aset lain dan non pemerintah itu bisa aja, return-nya tinggi tapi, ekspektasinya tinggi tetapi hasil dapatnya lebih lebih rendah, seperti itu. Sehingga dengan fitur itu maka secara, sumber return itu memang dia sudah stabil gitu ya kalau untuk fixed income. Belum lagi ditambah oleh, biaya-biayanya yang rendah. Tuh, karena kenapa? Karena kalau kita ngomong soal compounding, return itu sebenarnya simetris, bisa positif, bisa negatif. Kalau return-nya itu positif, maka compounding-nya akan menggulung positif. Tapi kalau return-nya negatif, meaning adalah biaya yang besar, dia akan juga menggulung secara negatif. Jadi istilahnya miracle of compounding interest, tapi istilahnya ya kekejaman lah dari biaya, karena biaya itu juga menggulung. Jadi kalau kita katakan bahwa, "Oh, bedanya cuma dikit kok antara 1% sampai 2%." Sebenarnya nggak selisih nggak 1%. Ketika dia compounding, itu bisa besar sekali. Saya pernah ngitung ya, iseng-iseng, saya pernah tulis di blog saya, itu perbedaan 1,5% antara 2 produk yang sama, dengan ekspektasi return yang sama, dalam 10, 15 tahun, setelah hasil akhir, itu selisih antara yang 1% dan 1,5% itu bisa bedanya sampai 30-an% Wah, in nominal terms. ya. Sehingga seperti itu, tadinya biaya itu juga menggulung gitu loh. Bukannya return menggulung, tapi juga biaya gitu ya. Sehingga pada saat kita merancang, ABF itulah salah satu fitur yang harus ada di dalam produk yang kita desain itu, ada bahwa dia harus efisien. Nah, kemudian gimana cara efisiennya? Berarti dia harus embedded kan efisiensi itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita milih media investasi misalnya, kemudian kita kasih fee yang rendah, kan belum tentu mau itu. Kalau kerjaannya berat. Iya. Kalau kerjaannya ringan ya pasti mau kan gitu. Sehingga kita harus berarti kita harus cari reksadana atau desain reksadana yang kerjanya nggak berat. Yaitu kita model pengelolaan pasif itu. Karena pengelolaan pasif kan kita nggak perlu analis, kita nggak perlu ekonom, kita nggak perlu memprediksi, memforecast, akan seperti apa pasar ke depan. Karena kita hanya punya daftar list, konstituen di dalam indeks, kemudian itu kita ikuti jual beli sesuai dengan rebalancing period-nya. Kan gitu aja, simpel kan gitu.
Oke, thank you banget Pak, tadi jawabannya itu jawaban Bapak itu banyak banget dagingnya di dalam ya. Jadi kalau saya yang pertama mau point out kayaknya dari Pak Tigor banyak tadi ngomongin, oke, salah satu return-nya bisa tinggi karena compounding dari fixed income instrument. Fixed income instrument-nya itu obligasi pemerintah di mana ya selama tidak gagal bayar dan kita tahu pemerintah resiko gagal bayar atau resiko kreditnya itu sangat rendah, itu return-nya kira-kira bisa diprediksi karena ya tadi, kalau dipegang sampai maturity, return-nya sudah lumayan stabil gitu kan. Jadi, ya dengan itu bisa mendapat return yang lumayan tinggi dan resiko yang tidak terlalu tinggi gitu. Karena tadi yang disebut Pak Tigor ini saya menarik sih, mungkin dari teman-teman kalau misalnya yang udah biasa ngikutin bibit, sempat kita ada ngomongin soal, konsep high risk itu tidak otomatis dengan high return. Jadi ada satu investor terkenal, Howard Marks, di mana dia tuh ngasih lihat chart yang biasa high risk high return garis lurus itu mungkin tidak seakurat itu, perlu ditambahin gambarnya. Di mana kalau high risk itu sebenarnya ada distribusi return-nya gitu kan. Distribusi return tuh maksudnya ya high risk itu berarti return-nya bisa tinggi sekali atau return-nya bisa rendah sekali atau malah minus. Jadi kayaknya Howard Marks juga sealiran dengan Pak Tigor yang, menganut di mana ya, fluktuasi itu mungkin bukan resiko yang sebenarnya, tapi resiko yang sebenarnya itu ada permanent loss of capital. Jadi makanya Howard Marks sendiri juga berinvestasi banyak di, fixed income instrument. Nah mungkin yang kedua, Pak Tigor juga sempat menyebut soal efisiensi biaya dan konsep compounding. Jadi salah satu, kenapa ABF itu return-nya juga cukup baik, karena ya tadi, return-nya di-compound, tapi kan biaya itu juga bisa meng-compound ya, dan kebetulan biayanya itu di-keep sangat low, sangat efisien. Jadi ya, biayanya yang ter-compound itu jadi tidak terlalu besar gitu. Jadi itu memang sudah dari desain dari awal ya, Pak. Tapi kan tadi Bapak bilang untuk bisa mendapat efisiensi dan biaya yang rendah ini, berarti harus dikelola secara pasif. Nah, sebenarnya untuk pengelolaan pasif ini dan biaya rendah, apakah menurut Bapak ini tuh pilihan yang menarik bagi investor retail gitu? Ya, jadi kalau investor retail itu kan salah satu ciri-cirinya adalah dananya pasti terbatas, ya. Kalau dananya terbatas kemudian memiliki tujuan keuangan, maka dia tidak bisa punya luxurious untuk uang itu hilang, ya kan itu. Jadi prinsip saya adalah kalau namanya investor retail itu dia harus tempatkan di tempat atau outlet yang safe. Nah itu uangnya terbatas maka harusnya safe gitu ya. Jadi menurut saya sangat tidak bijak kalau investor retail kemudian, eee, spekulatif atau mengambil risiko yang tidak perlu, unnecessary risk gitu. Karena itu kayak tadi, karena dia hanya nggak punya banyak, dana, tidak seperti misalnya hedge fund atau dana institusi, jadi terbatas. Nah, makanya dia kemudian tadi saya sampaikan, dia harus memilih yang risikonya rendah, tetapi konsisten, gitu. Sehingga intinya adalah, kekuatan investor retail itu adalah waktu sebenarnya. Jadi waktu. Jadi pilihannya adalah kalau kita pakai rumus aritmetik ya, aritmetik, cara mengumpulkan harta itu. Itu kan ada return, ada waktu, ya kan, ada, saving. Nah itu ada persamaannya, sehingga tidak bisa satu, atau lebih dari 2 tujuan gitu. Kalau kita ingin mencapai, tujuan tertentu, target objek tertentu, bisa dicapai dengan, 3 cara, return-nya tinggi, atau waktunya panjang, yang kedua saving-nya lebih besar. Jadi kalau misalnya kita tidak mau return-nya, tidak mau cari risiko yang tinggi karena biasa risiko yang tinggi itu related dengan return yang tinggi, maka kita bisa meningkatkan waktunya atau meningkatkan saving-nya kan gitu. Nah, jadi itu adalah cara yang paling bijak menurut saya. Sehingga itu menjamin karena investasi itu bukan masalah return, tetapi gimana kita meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan kita. Yang dikatakan peluang itu ya dengan tadi, return-nya rendah, tidak terlalu tinggi karena itu berarti risiko aja tidak rendah. Kemudian kita bisa, memperpanjang horizon kita, dan yang ketiga yang paling mudah tuh sebenarnya adalah meningkatkan saving gitu. Nah biasanya memang kalau,
eee, kemudian banyak yang dilematis ya, itu karena memang, saving-nya tuh tidak bisa banyak. Sehingga tidak bisa banyak, kemudian waktunya itu terbatas, sehingga biasanya itu kemudian lari mencari return yang tinggi. Mengkompensasi waktu dan saving. Tapi kalau kita sudah punya perencanaan, ya, itu ya bisa waktunya dipanjangin dan kemudian saving-nya ditingkatkan. Sehingga kita tidak perlu mencari return yang tinggi, yang identik dengan risiko yang tinggi. Oke, oke. Cuma kan kalau IBF ini tadi Bapak sebut itu kan pasif ya, Pak. Mhm, Nah, biasa kan kalau misalnya produk yang pasif itu identik ya memang untuk orang yang pemula gitu kan. mhm. Jadi pemula nggak bisa, spot yang bagus sendiri, jadi disuruhnya pasif aja gitu. Nah, kalau Bapak kan adalah investor yang udah lebih bereksperience nih, Pak. Mhm. Sebenarnya untuk produk yang pasif seperti ABF tersebut, itu sebenarnya apakah menurut Bapak juga cocok untuk investor yang bereksperience gitu, seperti Bapak atau cuma cocok untuk yang pemula gitu? Jadi sebenarnya salah satu yang unfortunate dari produk ini, dari produk pasif itu adalah istilah pasif itu. Karena banyak salah salah menangkap apa maksud dari pasif itu kan. Seolah-olah kayak mager, malas, tidak mau bergerak. Pasif kan itu lawannya ada aktif. Jadi ini anekdotal aja, joke aja itu banyak orang kata, "Loh, kalau pasif berarti apakah kita itu kemudian malas gitu ya, kemudian kita berserah gitu kan." Enggak, sebenarnya pasif itu kan sebenarnya kalau kita bahas dari sumber istilahnya, itu sebenarnya lawan dari aktif. Kalau dari literatur finance, aktif itu artinya kita berusaha untuk lebih baik dari benchmark. Jadi kita lebih aktif untuk mengejar return yang aktif gitu, belum tentu aktif kegiatannya gitu ya, belum tentu kegiatan aktif, tapi return-nya itu lebih tinggi dari benchmark, itu disebut sebagai active management. Lawannya adalah pasif, seperti nah, sebenarnya menurut saya kalau dibilang kemudian kita dikotomikan, oh kalau yang retail itu pasif, kalau yang kurang pengetahuan pasif, ya enggak juga gitu. Karena kalau kita lihat sekarang siapa sih, menjadi investasi terbesar yang mengelola pasif investment? BlackRock, ya kan. Apa kita mengatakan bahwa BlackRock tidak ngerti tentang investasi gitu kan? Hampir mungkin ya hampir sepertiga atau hampir setengah dari dananya itu kan adalah pengelolaan ETF kan, BlackRock. Jadi menurut saya tidak relevan, pasif aktif itu kemudian kita membagi. Itu sebenarnya yang relevansinya itu adalah dengan tujuan. Kalau semakin paham kita mengenai risiko, semakin paham kita dengan underlying asetnya, semakin paham kita dengan tujuannya, menurut saya seharusnya lebih eager untuk ke pasif. Karena menurut saya yang, investor retail maupun institusional maupun yang sudah experience, dia harus downside risk, permanent loss of capital itu. Dan cara untuk downside risk itu paling mudah ya dengan produk yang pendekatannya pasif. Kenapa? Karena kita sumber ketidakpastian itu cuma satu. Nah, kalau aktif ya, ini kan misalnya ini underlying aset ya, aset aset A misalnya, kemudian dikelola oleh MI, menjadi investasi. Nah, berarti kan sumber return tuh ada 2 dari aset, return dari aset atau betanya, kemudian return dari MI-nya atau alfanya, kan itu. Sehingga sumber ketidakpastian itu 2, ketidakpastian soal return dari betanya, dari asetnya, dan ditambah sumber ketidakpastian dari MI-nya. Kalau kita pasif ya cuma satu, kan seperti itu. Nah, kenapa ini, matters? Karena kalau misalnya kita mengolah secara pasif, MI itu kan berarti ngambil risiko juga, on top dari underlying aset tadi kan. Karena dia harus melewati, kinerja dari benchmark-nya. Berarti kan dia akan mengambil, posisi yang aktif yang berisiko itu. Sehingga itu karena dia berisiko maka dia akan bisa menghasilkan yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya tadi, underlying aset menghasilkan X%, harusnya kan si M itu memberikan nilai tambah menjadi X plus Y% gitu kan. Tetapi biasanya dan itu secara empiris kita tahu, biasanya terjadi itu adalah X minus Y%. Sehingga dari hasil yang didapatkan belum kita ngomong soal biaya ya, dapatkan oleh investor itu lebih rendah dari kelas asetnya, dari return asetnya. Ditambah lagi biayanya karena dia harus aktif, dia makanya lebih mahal, ya berarti lebih rendah lagi. Jadi X minus Y
minus set persen. Sehingga ya dibandingkan dengan tadi, apa namanya, pasif X persen dikurangi, set persen itu biaya yang itu kecil gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya kalau semakin paham dengan how the market works gitu ya, gimana gimana game-nya investasi ini, menurut saya harusnya lebih eager ke pasif gitu. Paling tidak kalaupun memang dana lebih banyak gitu ya, kalau pendekatannya Nassim Taleb kan barbell, kayak itu. Jadi mungkin 98% itu di index fund pasif atau obligasi obligasi negara, baru kemudian yang high risk-nya itu yang 2% gitu. Jadi artinya itu, kalau memang kita dananya terbatas dan retail ya ngapain ya taking risk kan, udah, yang penting konsisten. Mmm. Ya, jadi itu sih tadi key-nya kayaknya justru kalau misalnya di luar sana pikirnya, oh yang investasi pasif tuh buat yang beginner, yang nggak tahu apa-apa. Malah justru orang-orang finance yang sudah lebih mengerti dunia finance, malah banyak ya prefer-nya pasif Betul. gitu. Karena ya datanya dan data-data empiris suggest ya yang pasif itu in general perform lebih baik daripada yang aktif gitu kan. Itu yang sebenarnya banyak miskonsepsi di luar sana sih, Pak. Nah, mungkin kita ngomongin sedikit juga soal, investor retail dan tadi kita mau ngomongin soal Bapak sempat sebut soal fluktuasi gitu. Nah, jadi banyak investor retail cenderung memilih, SBN retail atau produk-produk yang tidak berfluktuasi karena dilihat lebih aman daripada reksadana obligasi seperti ABF IB Fund yang NAV-nya kan berfluktuasi setiap hari gitu, Pak. Nah, dalam konteks diversifikasi portfolio, sebenarnya seharusnya investor retail tuh melihatnya seperti apa sih, Pak? Produk-produk, seperti ABF IB Fund ini dibanding dengan, instrumen lain seperti SBN retail gitu. Jadi sebenarnya kalau antara ABF dengan obligasi negara retail, atau SBN retail, apakah itu yang konvensional atau yang syariah, menurut saya itu tidak bertolak belakang. Karena kan dia satu satu populasi yang sama, yaitu adalah obligasi pemerintah kan itu. Cuma tinggal caranya gimana. Jadi kalau kalau kita cerita soal aset alokasi, itu kan pasti harus terbagi, kalau kelas aset kan ada 3 ya, ada cash, ada obligasi, ada saham, dan kemudian seterusnya. Nah, untuk kita membangun alokasi aset, itu harus di fondasi dasarnya itu adalah selain cash ya, cash itu menjadi sebagai dana darurat dan itu sudah ada. Alokasi aset yang paling dasar itu adalah obligasi pemerintah. Ini yang makanya disebut sebagai risk free instrument. Ya. Dasar dari semua alokasi aset pasti risk free instrument. Itu adalah obligasi pemerintah. Nah, sekarang tinggal gimana cara mendapatkan exposure itu, aksesnya. Cara aksesnya beda gitu. Kalau apa, melalui ABF IB Fund itu kita lebih luas diversifikasinya, kalau untuk SBN retail dia fokus, atau obligasi negara retail itu fokus. Kenapa? Karena kan kalau obligasi negara yang retail itu kan direct investment ya, seperti kita memegang underlying aset obligasi negara, cuma ini untuk retail gitu kan. Sementara kalau untuk ABF, seluruh underlying itu adalah, SBN, tetapi dengan berbagai macam tenor dan bermacam jenis di dalamnya. Sehingga kalau kita memang ingin diversifikasinya langsung, ya masuk ke ABF. Karena dengan dana yang sama mungkin bisa dapat diversifikasi lebih luas. Tetapi kalau kita tujuannya untuk mendapatkan cash flow, karena ABF nggak memberikan cash flow, coba kita jual ya, itu kita bisa masuk ke obligasi retail. Karena ada aja orang yang pengen exposure ke yang aman, itu risk free asset, yaitu obligasi pemerintah, tetapi juga membutuhkan cash flow, Mmm. secara rutin gitu. Nah, itu bisa dapatkan dari obligasi. Tapi intinya sama aja sebenarnya, tinggal pilihan seberapa besar dana yang ingin tempatkan di obligasi pemerintah, seberapa leluasa dana itu, dan seberapa, kebutuhan likuiditas juga gitu ya. Karena itu nggak bisa dipisahkan dari kebutuhan likuiditas gitu ya. Oke, ya Bapak ini menarik sih, tadi kan Bapak ngomongin soal cash flow. Jadi mungkin bedanya lebih kalau yang obligasi negara,
Kalau yang beli direct langsung ya, mau itu SBN retail atau FR, itu kan ada cash flow-nya dan cash flow-nya itu masuk ke investornya. Kalau di ABF ada cash flow-nya juga, cuma cash flow-nya tuh di auto compounding ya, Pak. Jadi kembali lagi ke konsep awal ABF EB Fund di mana ya mau di-compound gitu return-nya. Jadi mungkin bedanya di situ. Jadi kita atur aja porsinya sama-sama obligasi pemerintah, tergantung kita butuh likuiditas seperti Betul. apa sih, gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari tadi kita ngomongin soal produk ABF EB Fund kan kita ngomongin ada bagus-bagusnya ya, Pak. Soal compounding return-nya, konsistensi return-nya, dan fee-nya yang rendah. Nah, cuma kalau buat resiko untuk ABF EB Fund ini seperti apa sih, Pak, yang perlu diperhatikan oleh investor retail dan bagaimana mengurangi resikonya? Karena ya kalau reksadana obligasi kan memang, cenderung sensitif dengan resiko suku bunga ya, Pak. Nah, mungkin boleh di-share sedikit Pak soal resikonya kalau buat ABF IB Fund? Ya, jadi mungkin kita kembali lagi tadi perbedaan exposure aset, kelas aset ke antara BF, IB Fund, cara aksesnya dan obligasi baik retail maupun yang tidak retail gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari underlying asetnya, risiko dari instrumen fixed income itu adalah suku bunga. Jadi risiko pasarnya adalah risiko suku bunga. Kalau suku bunga naik, maka harga akan turun dan sebaliknya, kan gitu. Nah, cuma memang bedanya antara ABF IB Fund dan obligasi retail, contoh obligasi retail, itu kalau kita tahu konsep, risikonya adalah durasinya, berbeda. Karena di obligasi yang ada di dalam ABF IB Fund itu beragam, dari mulai yang katakanlah berapa, yang 10 tahun, 20 tahun hingga yang mendekati jatuh tempo atau setahun, artinya durasinya itu relatif lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata durasi dari obligasi retail yang jatuh tempo 3 5 tahun, kan gitu. Sehingga kalau kita tahu sensitivitas dari kenaikan harga atau penurunan harga karena perubahan suku bunga itu ditentukan oleh durasi. Karena gini, fluktuasi itu tidak menjadi masalah selama kita tidak BU, Ya. kan itu. Kalau tidak BU ya biarin aja gitu, karena fluktuasi itu adalah tanda dia bergerak gitu ya. Tetapi kalau kita BU bahaya itu kan. Makanya saya bilang tadi, sebelum kita melakukan alokasi aset, kita merencanakan dulu kebutuhan likuiditas kita. Nggak boleh tuh misalnya butuh ada likuiditas untuk anak sekolah 6 bulan ke depan, kemudian kita taruh di, eee, instrumen yang panjang. Karena nggak tahu 6 bulan nanti ketika ada butuh kita cairkan tuh harganya turun atau naik, nggak pernah tahu. Ya sehingga, kebijakannya adalah memang menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau kemudian untuk jangka panjang saya sampaikan tadi Mbak Vivi bahwa untuk yang dana pensiun, masa tua semacamnya. Nah, itu sebenarnya, ya BVB Fund atau obligasi pada umumnya itu bagus gitu, karena ya kita tidak perlu mencairkan dengan waktu dekat kan, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan itu tadi fluktuasinya. Yang bahaya itu adalah kalau ketika kita butuh likuiditas, kita BU istilahnya, kemudian lalu fluktuasi pas harganya turun kemudian kita harus mencairkan gitu. Sehingga itu jadi menurut saya, kalau tadi sampaikan oleh Mbak Vivi pertanyaan risiko ya fluktuasi. Pasti lebih fluktuatif dibandingkan dengan, eee, obligasi retail. Dan untuk beberapa orang fluktuasi itu membuat cemas gitu. Tapi kalau menurut saya kalau memang sudah paham apa sumber fluktuasi itu, kemudian apa dampaknya fluktuasi itu gitu, sehingga menurut saya harusnya nggak perlu terlalu khawatir gitu. Kecuali memang kita likuiditasnya tidak matching ya, itu. Jadi memang ya tadi landasannya memang harus likuiditas dulu yang dengan baik, kelola baru kemudian kita melakukan alokasi aset. Jadi ngurangin resikonya ya kita harus tahu dulu, likuiditas kita seperti apa, Betul. asal jangan karena tadi fluktuasi ya nggak apa-apa selama kita tidak BU gitu ya, Pak. Apalagi kan tadi buat ABF IB Fund sendiri udah menunjukkan konsistensinya. Selama ya bukan cuma 1 tahun atau 2 tahun, sudah lebih dari 10 tahun konsistensinya memang sudah ditunjukkan sendiri dari trigger-nya dan drawdown-nya juga gitu. Jadi ya, bisa atur sendiri-sendiri lah investor ya. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaan saya nih Pak yang soal AUM EBF itu kan sebenarnya sudah cukup besar ya Pak di beberapa tahun terakhir, pertumbuhan AUM-nya tuh juga sangat tinggi.
Nah, kalau dari Bapak sendiri ada harapan spesifik nggak sih Pak, ke depannya ABF AB Fund ini akan seperti apa? Apakah jadi lebih banyak, di retail dan bagaimana sih harapan Bapak untuk manfaat ABF ini ke depannya gitu? Jadi ketika kita merancang ABF di 2004 2003 lah ya, kemudian diluncurkan 2005. Itu saat itu kan masih nggak seperti sekarang gitu ya, terutama dengan adanya fintech seperti Bibit gitu ya. Karena menurut saya fintech itu game changer. Zaman dulu ketika kita ingin beri reksadana, saya harus ke agen penjual, saya harus ke kantor MI. Ketika saya harus beli, saya harus fax. Saya transfer dulu, kemudian saya fax, ya kan. KYC-nya saya harus ketemu orangnya, saya harus ketemu. Itu belum tentu kalau bank tertentu tidak ada yang certified, mungkin penjual nggak bisa, nggak semua bank bisa. Sehingga, eee, pertumbuhan retail saat itu memang sangat sangat rendah. Nah sekarang dengan adanya fintech, ya adanya digitalisasi, itu kan game changer ya. Maka kita lihat pertumbuhan komposisi kalau misalnya kita bagi AUM itu, mana institusi, mana yang retail kan meningkat terus ya, yang retail itu meningkat terus. Dan itu sebenarnya tujuan awalnya. Tujuan awal adalah nanti pada saatnya itu akan didominasi oleh retail. Nah sebelum itu tercapai ya kita masih tetap seperti itu gitu. Artinya, campur tangan atau koordinasi atau evaluasi atas, ABF, inisiatif itu masih akan terus dilakukan selama itu tadi, retailnya masih bisa bertumbuh seperti itu. Jadi memang awalnya memang kita menciptakan produk yang efisien, sehingga nanti istilahnya kalau tadinya kita di depan, ya kan, eee MAP itu di depan, kemudian nanti kita dalam perjalanan kita di tengah, nanti mungkin di belakang jadinya. Mengawasi gitu di belakang. Nah, tapi sekarang sayanya masih belum seperti itu kan gitu. Jadi artinya ini akan bertumbuh gitu dan menyediakan outlet yang baik buat retail dan ya kita biarkan seperti itu. Nah mungkin, pertanyaan tambahan juga Pak, tadi kan kita sempat nggak ngomongin nih, kan kita ngomongin soal ABF IB Fund itu ngikutin indeks, di mana indeksnya itu adalah dibuat oleh inisiatif EMEAP dari awal tadi gitu. Nah untuk maintaining indeks ini apakah itu berarti jadi ada campur tangan dari ya inisiatif EMEAP dan, bank-bank sentral tadi Pak? Nah jadi, yang pertama dia harus desain mengikuti best practice, ya kan. Nah, best practice sekarang itu adalah biasanya mengikuti market kapitalisasi. Tapi untuk indeks ini nggak hanya sebatas itu, gitu. Karena kalau sebatas itu maka akan berat kepada market cap yang besar kan itu. Sehingga juga ada pertimbangan rating, ada pertimbangan likuiditas. Tidak ada beberapa kriteria yang kemudian itu nanti dievaluasi secara rutin, secara berkala oleh satu komite. Nah, komite itu independen, sehingga nanti komite itu kemudian memberikan usulan dan itu kemudian apakah diubah komposisi atau tidak, itu tergantung dari keputusan komite tersebut. Itulah bagian dari governance-nya. Oke. Jadi Dan komite ini berisikan oleh, praktisi dari praktisi? praktisi. Oke oke. Nah, kalau misalnya untuk yang kan tadi ada di-rating berdasarkan, rating gitu. Nah, kalau untuk Indonesia kan semuanya kan government bonds nih, Pak. Jadi bagaimana sih indeksnya itu saya pengen lebih tahu bagaimana indeksnya itu dibikin gitu, Pak. Apakah ada spesifik target resiko atau target durasi yang biasanya di-adopt untuk indeks ini Pak, yang diikuti oleh ABF-IB Fund. Salah satu dari fitur dari pengelolaan pasif berbasis indeks, itu biasanya transparan. Karena kita bisa dapat tulis konstituen di dalamnya kan. Itu harus dipublish karena itu yang akan diikuti oleh manajer investasi. Nah, kemudian itu harus jelas kriterianya. Jadi komite itu menetapkan kriteria, gimana membagi negara-negara ini alokasinya, gitu. Nah, alokasi itu tadi ada pertimbangan ratingnya, ada kan kalau kita puji Tuhan sudah investment grade ya, sehingga sudah lebih tinggi alokasinya. Dulu sebelum investment grade ya memang lebih rendah seperti itu. Jadi ada pertimbangan itu kemudian ada markup market kapitalisasi seperti apa dan dibuat supaya terverifikasi. Jadi, eee, itu sangat tergantung dari pasar SPN sendiri. Jadi nanti, komite itu akan melihat
gimana sih pasar kita. Yang pasti kriterianya itu harus di atas 1 tahun. Kemudian dia fixed rate, gitu. Jadi nggak bisa yang variabel ya, gitu. Sehingga fixed rate sehingga bisa merancang, indeksnya dengan baik. Salah satu fitur yang kita dorong pada saat desain ABF itu adalah fitur tata kelola atau governance. Jadi sebenarnya ABF Fund itu punya 2 fitur yang di reksadana lain tidak miliki. Yang pertama ada komite supervisi. Jadi kita punya komite supervisi yang terdiri secara, orang-orang yang dipilih, yang praktisi, akademisi, yang pro bono. Jadi tugasnya dia komite supervisi itu mengawasi pelaksanaan pengelolaan ABF itu oleh manajer investasi. Secara rutin dia akan minta minta laporan, mengevaluasi pengelolaannya dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikenal di ABF Fund itu ada namanya RUPO, Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan. Jadi itu adalah, fitur governance yang kita ambil best practice-nya di negara lain. Jadi kalau kita biasa mengenal hak pemegang, itu kan pemegang saham atau pemegang obligasi. Ini pemegang unit ada. Itu diatur di dalam KIK, ABF, bahwa ada rapat umum pemegang unit penyertaan. Sehingga semua keputusan-keputusan yang signifikan, yang berpengaruh terhadap perkembangan ABF, IB Fund, itu harus diputuskan berdasarkan voting pemegang unit penyertaan. Nah, karena MYAP itu masih dominan, maka bisa dipastikan bahwa MYAP itu akan memiliki suara yang besar untuk menentukan arah kemana pengembangan ABF Fund ini. Sehingga itu tadi, menjaga tata kelolanya seperti apa. Oke, dan EMEAP ini di dalamnya adalah ya kolaborasi berbagai macam bank sentral Betul. gitu ya. Oke, nah ini menarik sekali sih karena fitur governance ini menurut saya sangat penting karena tadi kan produknya pasif ya. Kalau produknya pasif kan berarti ikut indeks ya. Jadi bagus tidaknya ya tergantung indeksnya sebagus apa gitu. Dan kalau misalnya di sini clear governance itu adalah salah satu faktor yang sangat dijaga untuk make sure produk pasif ini ya masih ada involvement yang besar dari inisiatif EMEAP untuk menjaga biar produk ini governance-nya baik dan dan indeksnya itu juga baik dan seharusnya Betul. gitu. Oke, thank you banget Pak, itu udah lumayan, helpful banget, itu something new juga buat saya karena saya, sebelumnya juga tidak tahu soal itu. Oke, thank you Pak, kayaknya udah banyak insight yang sudah diberikan hari ini untuk ABF Index Fund. Nah mungkin, sebelum kita tutup sesinya dari Pak Tigor, apakah ada suatu closing remarks, untuk pengembangan ABF Index Fund ini atau harapan ke depannya gitu? Harapan depan saya ya semakin banyak pelaku digital seperti Bibit gitu ya. Dan kemudian, ini kan memudahkan hidup kita gitu ya, memudahkan hidup kita dan kemudian memberikan akses pada instrumen yang atau outlet investasi yang efisien seperti ABFB Fund. Jadi kita juga harus, mengakui ya, perkembangan ABFB Fund ini juga pesat karena adanya, aplikasi dan perusahaan, fintech yang terlibat di dalamnya. Jadi mungkin ke depannya ya kita yang harus, kita bersama-sama, apa namanya, mendorong itu adalah literasi finansial. Literasi finansial sehingga tadi kita tahu bagaimana kita mengalokasikan dana kita, gimana kita menempatkan dana kita, apa pertimbangan-pertimbangannya. Karena terus terang di zaman sekarang ini, di zaman media sosial banyak yang blur gitu ya. Jadi banyak blur sehingga banyak, pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya tidak terlalu tepat gitu, terutama untuk retail. Saya katakan tadi, retail itu karena dananya terbatas, maka risikonya terbatas, besar juga gitu. Karena kalau dia dana terbatas, dia nggak boleh sembarangan. Sehingga nanti saya kalau lihat dari Bibit ya bagus ya di aplikasi itu ada, edukasinya, ada informasinya gitu dan mungkin, eee, forum-forum seperti ini, atau komunikasi seperti ini harus ditingkatkan gitu. Sehingga kita membangun masyarakat yang lebih melek investasi. Karena kalau untuk yang terutama yang retail, yang Gen Alfa dan macamnya, jadi saya katakan tadi di awal, sahabat kita adalah waktu.
Karena sahabat kita adalah waktu, dengan kita memiliki sadar bahwa sahabat kita adalah waktu, maka kita bisa mengurangi risiko dan kita bisa merencanakan lebih awal sehingga tujuan tercapai tanpa mengambil risiko yang nggak perlu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini hanya gayung bersambut ya. Kalau kita udah paham waktu kita, adalah teman, maka memilih, instrumen atau aset yang tepat itu adalah, eee, apa, sambungannya gitu. Ya. Ya, jadi ke depannya hopefully kita bisa sama-sama terus mengedukasi soal beberapa miskonsepsi lah ya Betul. untuk, yang miskonsepsi soal investasi yang ada di luar sana. Tadi kan udah sempet dari Pak Tigor udah sempet tuh di podcast ini beberapa udah dikorek ya, misalnya contoh, pasif tuh nggak cuma buat yang investor pemula, buat justru malah yang makin tahu makin suka pasif, seperti index fund kayak ABF IB Fund. Dan kemudian ya tadi, salah satu konsep high risk high return itu mungkin harus dilihat lebih dalam, karena high risk bukan berarti otomatis high return, harus dilihat juga distribusi returnnya seperti apa. Nah ya hopefully ke depannya kita bisa lebih banyak edukasi dan hopefully dengan pendengar dari podcast Bibit ini, jadi udah bisa mengerti lah ya, dan udah mengkorek beberapa miskonsepsi tadi. Oke, thank you banget Pak Tigor untuk sesinya hari ini, udah banyak daging yang dibagikan ya, thank you banget waktunya dan mungkin sampai jumpa di kesempatan lainnya. Semoga kita bisa kolaborasi ke depannya untuk edukasi user-user Bibit. Makasih, Terima my kasih. pleasure.